Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Oleh karena kematiannya, maka kita memperoleh hidup dari Dia. Karena kebangkitannya, maka kita beroleh kemenangan dan akan bersama Dia nanti selamanya di surga. Haleluya. Saatnya setelah kita diselamatkan, maka Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Alkitab bilang Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di bawah salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Dia sudah menanggung semua akibat salah dosa kita, dan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan lewat penderitaan dan semua kita menjadi pulih, kita menjadi sembuh. Haleluya. Lalu bagaimana kita mengekspresikan bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah sebesar itu? Maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus berbakti kepada Tuhan. Karena tak mungkin bisa kita balas, karena harganya terlalu besar. Maka keselamatan itu tak bisa kita capai dengan cara kita, hanya dengan cara Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, dan Dia sudah melakukannya. Bahkan sekarang Dia sudah di surga, menyediakan tempat bagi kita, dan akan datang sekali lagi untuk menjemput kita. Maka hari ini kita mengekspresikan bahwa hal itu sudah terjadi. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita dikehendaki Tuhan untuk hidup dalam naturnya Allah, dalam sifat alamiahnya Allah. Karena kita diciptakan menurut berupa Allah seperti Allah. Kalau kita belum dilahirkan kembali, belum dilahirkan kedua kali, belum lahir secara roh, belum lahir dari Allah, masih hanya dilahirkan sekali dari ibu kita secara jasmani, maka kita tidak mungkin bisa
memiliki sifat naturnya Allah, kita hanya memiliki sifat natur orang tua kita dan natur manusia berdosa. Sudah tahu naturalnya hidup orang berdosa hanya melakukan dosa. Manusia diciptakan dulu hidup dalam alam, seperti Tuhan menciptakan ikan hidup dalam air. Itu naturnya, itu alamnya. Maka ketika jatuh dalam dosa, manusia tidak ada hidup dalam alam lagi, oleh dosa terpisah. Dia mati artinya terpisah dari Allah. Jadi dosa memisahkan kita. Perbuatan baik dan segala usaha dan agama kita tidak cukup dan tidak bisa menghapus dosa kita itu. Terlalu dahsyat, terlalu mahal upah dosa dalam maut. Nyawa kita lah hukuman selamanya lah akibatnya. Tapi Allah sudah mengalahkan maut. Haleluya. Bukti dia sudah bangkit. Hari Minggu kita rayakan bersabat lagi. Kalau ada pertanyaan kenapa kita gak sabat dulu, Musa dan orang Israel kan sabat hari ke-7, 6 hari Allah mencipta, hari ke-7 berhenti menjadi sabat. Iya. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, maka Yesus mengerjakan keselamatan kita dan kita sekarang merayakan kemenangannya, kebangkitannya. Hari Minggu adalah hari kebangkitan atau kemenangan. Haleluya. Nah, ketika kita sudah dilahirkan dari Allah lewat pertobatan iman menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati kita, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi anak Allah, dilahirkan secara roh, dilahirkan oleh Allah, oleh benih firman dan roh yang bekerja dalam diri kita. Dan kita menjadi lahir kembali, lahir kedua kali, lahir secara roh, dilahirkan oleh Allah, dan kita memiliki naturnya Allah, sifatnya Allah. Jadi Allah menciptakan mulanya manusia hidup dalam Allah. Makanya setelah kita dilahirkan kembali, kita dipulihkan kembali dalam hubungan itu, sehingga kita kembali memiliki naturnya Allah, sifat alaminya Allah, anak Allah, DNA-nya Allah. Maka kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, maka tidak mungkin orang yang belum lahir kembali bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebagaimana Bapamu kudus, Allah kita kudus. Kita menyebut Sang Pencipta langit bumi yang Maha Kuasa, Allah kita adalah Bapa. Dan Bapa hanya disebut oleh seorang anak. Haleluya. Nah, kalau kita belum dilahirkan secara roh, kita belum sebenarnya pantas menyebut dia Bapa. Hanya anak yang dilahirkan yang bisa menyebut Allah itu Bapa. Itu suatu hubungan yang sangat spesifik, yang sangat spesial, yang sangat intim, saudara. Sampai-sampai Allah kita bukan hanya kita sembah, tapi Dia kita sebut, dan Dia mau memberi dirinya sebagai Bapa bagi kita. Nah, saudara, dan dituntutnya kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Siapa yang hidup dalam Kristus wajib hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana mungkin itu? Ya mungkin sekali, wajar sekali, alamiah sekali, natural sekali. Kita tak perlu saudara terheran-heran kenapa bisa ikan hidup di air. Karena memang dicipta dia hidup dalam air. Yang menjadi heran nanti adalah kalau kita lihat ikan bisa hidup di darat. Nah, karena tidak naturnya. Nah, jadi kalau saudara mengalami kesulitan, kenapa pihak mau bertobat, mau berubah, mau melakukan firman, mau sungguh-sungguh, tapi kok nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah kambing berkokok, ya nggak bisa lah ayam mengembek, nggak bisa harimau berkotek, nggak mungkin. Kamu kasih sama harimau apa namanya bakso, nggak mau dia maunya makanannya ada daging mentah. Jadi itulah masalahnya. Karena kita berdosa, menjadi manusia berdosa, itu dimulai dari Adam dan Hawa. Sebenarnya Adam dan Hawa hanya satu yang dosanya. Di Taman Eden makan buah itu, tapi itu sudah cukup membuat dia terpisah dari Allah, tidak bisa lagi masuk di Taman Eden. Bahkan bumi dan segalanya tertutup, manusia harus mati. Bayangkan kita ini buat satu lagi kan 10.000 lebih, kan tak terhitung lagi ya.
tapi Tuhan mengampuni kita. Jadi saudaraku, bagaimana mungkin? Karena kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita harus hidup di dalam Dia, karena kita diciptakan untuk hidup seperti Dia, seperti Allah. Seperti Allah itu gimana? Seperti Yesus. Yesus mengampuni, kita mengampuni. Yesus melayani, kita melayani seperti Dia. Maka dalam bahasa rohani kita ini adiknya Yesus, Dia kakak sulung kita. Maka Dia disebut anak Allah, kita juga anak Allah. Haleluya. Walaupun Dia Tuhan Allah kita ya, tapi dalam hubungan kita bisa sebut Dia Yesus, sahabat kita. Maka saudaraku, setelah kita dilahirkan kembali, maka kita sudah wajar, sudah natur hidup suci, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu naturnya. Itulah sebenarnya yang disebut metamorfosis yang kita punya tema pasca ini. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk mulai dari ulat dan dari telur ke pokok bulat menjadi pokok. Itu perubahan itu sangat luar biasa. Kalau ulat itu, kalau telur itu merusak segala sesuatu, ulat itu apalagi memakan daun dan buah, merusak semua dan jijik. Bahkan itu kalau kau kepegang sebenarnya bisa gatal-gatal. Tapi kalau sudah kupu-kupu, gak ada pernah merugikan. Samping indah dia bisa terbang, dia tidak merusak, malah membantu pohon-pohon untuk saling, artinya mempermudah bunga untuk berbuah. Seperti itu ya. Jadi seperti itulah kita berubah menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Itu terjadi dimulai dari kelahiran kembali. Itu pada waktu kita bertobat, lalu dengan iman kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Persis seperti yang saya suruh beberapa orang maju ke depan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, seperti itu maksudnya. Karena kalau Yesus tidak diterima, maka dia tidak bisa menjadi ciptaan baru. Kenapa? Siapa yang percaya menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1:12 ya. Nah, jadi kita setelah menjadi anak Allah, kita wajarnya, alamiahnya hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam semua apa yang Tuhan mau. Bisa kan? Tidak bisa lah. Masa gak bisa ikan hidup dalam air? Yang gak bisa adalah hidup ikan di darat. Sebentar dia bisa, mudah-mudahan melebar-lebar dan mati. Makanya orang yang hidup di luar Tuhan pasti melebar-lebar, menderita, akhirnya mati, masuk neraka. Nah, seperti itu artinya ya. Lalu bagaimana kita mengekspresikan, membuktikan secara alamiah bahwa kita sudah anak Allah, sudah hidup dalam Tuhan. Nah, salah satu yang penting dari semua itu adalah beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Beribadah artinya berbakti, berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Itu artinya berbakti. Kalau orang membuat menyakitkan hati Tuhan, itu tidak berbakti. Misalnya bilang ini anak yang berbakti, ya kan? Mamanya kurang uang dikasih uang kalau ada uangnya, itu berbakti. Ya, bapaknya misalnya kewalahan, dia membantu. Ya, rumahnya sudah mau tumbang, tidak sempat dibangun oleh ayahnya karena menyekolahkan dia. Ketika dia sukses dibangunkan rumah yang baru sama orang tuanya, itu namanya berbakti. Bukan malah menyakitkan hati, disuruh pulang sibuk kali aku mah, kasih dulu uangmu, berobat dulu mamamu ini. Aduh mah, lagi habis uang, lagi membangun rumah aku 3,5 tingkat. Nah, itu udah berbakti. Nah, jadi berbakti itu berbuat baik, menyenangkan. Itulah sebenarnya ekspresi cara kita menunjukkan kita bersyukur, kita memuji, kita menyembah Allah melalui ibadah kita. Ibadah artinya tadi berbakti. Nah, saudara harus berbakti kepada Tuhan karena saudara sudah menerima segala sesuatu. Haleluya. Tentu kalau kita berbakti sama orang tua, Alkitab bilang panjang umur, bahagia di muka bumi. Apalagi berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Jadi berbakti kepada Tuhan, makanya kita mau melayani.
Banyak kali orang belum mengerti, kiranya hari ini kita bermetamorfosis lagi, mengerti, berubah pikiran mindset kita dengan datang beribadah sama Tuhan. Banyak kali orang masalah beribadah ini, melayani seperti saya pun ini beribadah, berbakti sama Tuhan. Banyak kali orang bermasalah melayani. Ada pelayan datang sama saya, gimana masa depan saya Pak? Maksudmu? Ya aku sudah melayani, maksudmu? Dia kan masa depan. Ya Tuhan bilang masa depanmu cerah. Ya memang Pak, tapi bingung dia, tak ngerti dia. Lalu ada murid saya mau gabung lagi di sini. Aku main musik Pak, karena kompak kali kita, pas kali kita Pak, kalau saya bantu Bapak main musik. Oke lah, datang, puji Tuhan lah. Tapi Pak, ngomong-ngomong Pak, berapa gaji katanya lagi? Kapan sudah kenal saya sejak kau dulu jadi pelayan bersama saya? Kita digaji Tuhan, bukan digaji manusia, karena ini urusan kita dengan Tuhan. Kecuali aku mendirikan PT Indomas Raya Indonesia misalnya. Kau kerja, kita dapat untungnya, bagilah kau. Ini apa? Buru-buru kau dapat gaji, aku tak ada gaji gitu bilang. Nah, sanggup dengan Pak, 1,5 juta Pak. Aku datang. Lebih dari 1,5 juta Tuhan bisa kasih, saya bilang. Tuhan kita kaya. Enggak sanggup imanku situ Pak. Itu sama dengan anak. Dia berpikir dia berbakti. Oke lah Ma, aku menggosok, aku mengepel, tapi kasih gajiku 100 yang tiap hari. Itu mental budak. Tapi kalau pembantu, oke lah, kita gaji dia karena dia bukan anak, ya kan? Nah kita anak dalam rumah kok bicara gitu. Jadi jangan banyak kali unek-unek kalau berbakti sama Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan dalam gereja itu berbakti, itu beribadah. Cuma ibadah ini ada yang ibadah yang benar, ibadah yang sejati, ada yang tidak. Contoh ketika Habil dan Kain, abang beradik anaknya Adam, ya si Habil adiknya ini tahu dia bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Dia cari tahu dan dia tahu dia mempersembahkan korban yang tak bercacat, itu domba. Sedangkan siapa salah-salah aja. Si Kain, dia persembahkan yang lain-lain. Dia nggak mau cari tahu bagaimana berkenan ibadahnya ini nanti. Lalu sama-sama persembahkan ibadah. Ya karena nggak berkenan yang tidak terima Tuhan persembahan si Kain, si Habil terima. Marah pula dia sama si adiknya, lalu sampai dibunuhnya. Itu loh. Makanya jangan heran orang beribadah tapi membunuh juga itu. Nah itulah buktinya yang nggak mengerti beribadah itu apa, berbakti itu apa. Bayangkan tiga-tiganya dia membunuh adiknya, itu satu-satunya adiknya. Masih orang itu yang hidup di muka bumi kan. Nah, itulah sifat dosa itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita itu berbakti itu menunjukkan inilah natur kita hidup dalam Tuhan itu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain memuji, puji dan sembah Kau? Tentu bukan hanya kata-kata, tapi juga dengan kata-kata, tapi harus kata-kata dengan apa yang kita buat selaras. Misalnya begini, ya kan? Kita puji mama kita, mama ini, waduh cantik kali, baik kali. Tapi setiap disuruh, apakah dulu mandian air panas? Tak mau tuh katanya. Setiap apa yang disuruh tidak dilakukan. Nah itu gak selaras itu perkataan dan makanya dia gak berbakti itu. Nah jadi saudara berbakti itu artinya berbuat sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang menyukakan Tuhan. Itu artinya berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bisa melayani apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, bahkan memberi persembahan untuk apa yang memang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada persembahan yang diterima Tuhan, ada yang tidak. Maka ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang palsu, ada ibadah yang salah, ada ibadah yang benar. Ada korban yang salah yang tak berkenan atau bercacat, ada juga korban yang sempurna atau bercacat. Makanya selalu dibilang persembahkan korban yang tak bercacat. Kenapa? Karena kita mau melakukan yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan, yang menyukakan hati Tuhan. Maka ketika kita beribadah, kita tidak memikirkan tentang kita. Kita memikirkan tentang apa yang mau kita buat sama Tuhan untuk menyenangkan, menyukakan hati. Haleluya. Kenapa? Karena kita sudah tahu
Dia baik, dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Apalagi yang tidak diberi? Ya, nyawanya sudah diberi. Haleluya. Kekayaannya pun diberi asal saudara mau menabur. Anugerah keselamatan diberi karena saudara mau bertobat percaya terima Yesus. Saudara akan menerima kekayaannya kalau saudara menabur, karena Tuhan bilang apa yang kau tabur akan tuai, aku akan tumbuhkan, kau akan terima 30, 60, 100 kali lipat. Jadi artinya ketika kita datang beribadah, ketika kita datang berbakti, yang kita pikirkan bukan tentang kita, tapi tentang apa yang mau kita lakukan yang baik sama Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan melayani kita. Haleluya. Ketika kita datang beribadah, kita melayani Tuhan. Amin. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah melayani kita. Maka Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan kita sudah dilayani sampai mati dia di kayu salib. Dan dia sudah berencana, aku memberi hidup, sudah diberi sama kita hidup kekal. Dan dia bilang hidup kelimpahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita bersyukur, kita memuji, menyembah dia. Dengan cara apa? Berbakti kepada dia, beribadah kepada dia, melakukan sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati. Itu yang kita pikirkan. Amin. Memang waktu kita beribadah mesti kita bawa pengorbanan. Zaman dulu setiap orang datang kepada Tuhan apapun itu, mau minta pengampunan dosa, mau minta berkat dan sebagainya, mereka mesti membawa korban yang tak bercacat. Mereka harus bawa domba jantan umur setahun tak bercacat yang terbaik, lalu dikorbankanlah itu. Kalau dibawa yang bercacat, maka tidak diterima korbannya itu. Nah saudaraku, jadi memang setiap datang kepada Tuhan, ketika kita berbicara beribadah kebaktian seperti ini, maka kita memang membawa korban. Jangan kita terbalik berpikir, kita datang ke gereja mau dapat berkat. Salah itu cara pandangnya. Itu cara orang dunia, penyembah berhala begitu. Penyembah berhala pergi ke gunung, apapun diturutinya supaya dia kaya, kan begitu kan? Persyaratan apapun. Kita nggak bisa nyogok Tuhan. Lagi pun ngapain kita nyogok Tuhan? Orang Tuhan Bapak kita. Hanya caranya kita berbakti aja. Kita hidup dalam Tuhan, artinya kita beribadah pada Tuhan, berbakti pada Tuhan. Makanya kita, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Itu bukti kita hidup dalam Tuhan. Itulah natur kita. Kita nggak bisa. Jadi kalau ada anak Tuhan misalnya sudah mulai hidup dalam natur Tuhan, salah satu bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Kalau dia nggak berdoa, rasanya hampa gitu. Tapi ada orang yang belum hidup dalam naturnya Tuhan, justru kalau berdoa itu menyakitkan, penyiksaan. Beda. Ya dulu saya kalau datang kebaktian sebelum lahir baru, waduh susah kali saudara. Padahal kebaktiannya 1,5 jam. Ya kurnya ada setengah jam, 45 menit, khotbahnya 40 menit, ya puji-pujian sekian, kolektif sekian menit. Nah, khotbahnya 40 menit itu menderita saya dengar khotbah. Kenapa? Nggak masuk akal semua. Apalagi disuruh melakukan, nggak mungkin aja. Makanya yang saya pikirkan adalah apa segera ini. Kan saya suka tidur dulu. Saya bayangkan berarti saya belum lahir baru. Saya hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging memang bertolak belakang, berseteru kata Alkitab dalam Roma pasal 8 dengan alam. Maka saya harus tidur. Apalagi sudah 15 menit dia khotbah, wah udah pasti tidur. Apalagi khotbahnya itu agak-agak menegor-negor gitu kan. Nah, saya akan suka tidur. Maka dalam kebaktian yang dulu sewaktu saya belum bertobat sampai tamat SMA, paling suka saya kebaktian kalau nyanyi amin, amin. Lepasan saya, sedang. Seandainya saya disuruh hafrutan bagi apa firman Tuhan, pasti saya datang. Karena bukan itu tujuan saya. Ya. Tapi kalau seandainya kebaktian itu ada artisnya nyanyi, apalagi nyanyi yang cocok lah dengan jiwa saya kan, wah senang, wah mantap. Lalu bagi-bagi sesuatu lah di situ. Nah selalu orang datang
berpikiran ke gereja, beribadah ke gereja, datang beribadah sama Tuhan, pikirannya adalah menerima. Salah. Maka Yesus pernah berkata, kamu percaya sama aku nggak percaya sama kamu, katanya. Kamu datang bukan mau mendengarkan firman yang mau kusampaikan, tapi karena kamu pernah makan, karena aku kasih makan dulu 5.000 orang makan. Jadi carilah makanan yang membuat kau hidup kekal, bukan makanan seperti yang makan nenek moyangmu mati. Jadi ketika kita beribadah, ibadah yang sejati itu, kita berpikir berbakti sama Tuhan. Gimana menyenangkan hati Tuhan? Menyukakan hati Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuberikan? Apa yang harus kukorbankan? Itu selalu melayani Tuhan. Makanya seorang ahli sejarah pertumbuhan gereja sedunia, pendeta Dr. Peter Wegner bilang, 80% lebih orang ke gereja bukan mau berbakti sama Tuhan, bukan mau datang sama Tuhan, tapi dia datang demi dirinya untuk mendapatkan semua jawaban akan hidupnya. Makanya kalau dia nggak dijawab Tuhan di gereja, dia akan tinggalkan gereja, dia akan salahkan gereja, dia mau mencari gereja yang memuaskan dirinya. Kembali, saudara, berbeda posisi dulu kita, salah. Haleluya. Apakah kalau saudara berbakti sama kedua orang tuamu setelah kau berhasil, setelah kau sudah bisa melakukan yang namanya berbakti, meskipun kau gak digaji, katakanlah gaji pembantu rumah tangga sekarang 2 juta sampai 3 juta satu bulan, lalu kau mengerjakan semuanya di rumah itu, kau ambil alih semua, capeklah kamu. Apakah saudara pikir bahwa sebatas 2 sampai 3 juta itu yang kau dapat dari orang tuamu? Apakah kau harus perhitungkan itu? Aku udah jadi kayak pembantu di sini, sudah semua aku kerjakan, kasih 2 atau 3 juta. Saya pikir kalau dia mengerti anak yang betul-betul anak dan berbakti, dia gak hitung-hitung. Dan saya tanya, kalau anak yang berbakti sebegini, kalau orang tuanya kaya, kalau orang tuanya baik, apakah anak yang melarat? Masa depannya gak cerah. Jadi jangan ajari Tuhan memberkati. Yang dituntut Tuhan, kamu jangan sesat. Apa yang kamu tabur? Jadi artinya jangan kau mengharap menuai, menerima kalau belum memberi. Ini orang mau kelimpahan, mau kaya, tapi nggak mau memberi, tidak mau berkorban. Itu egois itu kayak main judi itu. Main judi kan gitu. Lu beri apa dulu yang dulu dapat 1 miliar katanya. Dia beli 1.000 atau 10.000, dia dapat 10 miliar. Sama Tuhan enggak, tabur sedikit, tuai sedikit. Amin. Jadi kalau main lotre ada lagi itu memang. Ya ambil itu berapa? 5 angka dapat 1 miliar, 10.000. Kita nggak begitu. Jadi saya pikir kalau anak yang mengerti hidup di rumah, dia nggak berpikir aku akan dikasih 2-3 juta baru aku kerja di rumah. Saya kira enggak. Ya kan ada anak kayak itu di rumahnya di sini. Atau mungkin ada alasan anak nomor 3, nomor 1, nomor ini dia kebetulan nomor 2 kayak saya, rajin di rumah kan, yang lain enggak. Lalu dia bilang, aku nggak mau lah kerja. Orang kakakku, adik-adikku nggak mau kerja, aku sendiri. Dan juga. Tapi kalau dia anak yang berbakti, dia nggak bermasalah tentang ini. Haleluya. Maka nggak kepikiran dia untuk digaji 2-3 juta. Dan sudah pasti masa depannya dibuat orang tua pasti jalan. Amin. Hanya anak yang hilang yang melarang, yang tidak terhubung, tidak berbakti, dia hidup sesukanya. Dia hanya meminta, mari harta warisan kepadaku. Lalu dia gunakan pergi di gereja, bikinnya dia bisa hidup tanpa bapak. Melarat dia saudara. Apa yang terjadi di negeri terjadi sama dia. Makanya anak Tuhan, kalau apa yang terjadi di dunia ini itu terjadi padamu, itu sebenarnya bukti kau belum berbakti sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Masa anak berhitung sama orang tuanya? Bilang, kau udah besarkan aku dengan susah payah.
Kau sudah sekolahkan, hitung. TK sekian kali sekian, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA fakultas 4 tahun. Oke, saya hitung uang makan saya, uang kos saya, uang semua nyuci ini, susu. Berapa? Hitung mak, biar kubayar. Ini namanya sombong, bukan berbakti. Kalaupun dikasihnya itu, ini udah menghina itu ya. Nggak mampu kita membalas. Gimana kalau dicekek kita buat kecil? Tidak, orang tua mencekek kan dibuang ke sampah. Dia kan dibuang ke sampah kan? Jadi kau bisa hidup walaupun dengan segala dinamikanya nggak apa-apa. Dan kau karena itulah bisa sekarang sebagaimana ada. Kau hidup, kalaupun kurasa di sini, kalaupun dihitung nggak ada yang berat, nggak ada yang sanggup membayarnya. Nggak ada yang sanggup. Kalaupun sanggup tetap salah. Haleluya. Maka itu juga dengan Tuhan. Berapa kau bayar Tuhan? Sudah kau tunggu sanggup. Oke lah, supaya kau bayar kau masuk neraka. Kau sendiri takut. Nah, kita beribadah sama Tuhan, kita sedang mempraktekkan bagaimana kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah. Ibadah itu artinya berbakti. Katakan, ibadah itu artinya berbakti. Ibadah itu artinya berbakti. Melakukan sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, melayani Tuhan. Itulah berbakti pada Tuhan. Nah, saya kasih tahu, kalau saudara berbakti sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Keluaran 23 ayat 25 sampai 27. Ini pasti kau dapat, dan Tuhan tidak pernah bohong. Keluaran 23 25 sampai 27. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Haleluya. Karena kita sudah diselamatkan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air. Di akhir zaman secupak gandum sedina, tidak ada masalah sama kita. Kenapa terus makanan dibuat Tuhan di sini? Kenapa enggak yang lain? Karena manusia ini, apalagi yang nggak bertobat, kalau nggak makan dia, itu lebih ganas dari binatang. Iya, ilmu filsafat bilang gitu. Saudara kuliah tahu lah, belajar filsafat. Ya, sedangkan anak Tuhan aja pun kadang-kadang bisa. Makanya Tuhan ini tahu siapa kita. Maka lebih dulu kita dikasih makan. Kan banyak anak Tuhan sekarang ibadah, boro-boro ibadah, makan pulang di rumah enggak, katanya kan? Ya kan? Ya, mari berkorban. Korban lagi katanya, makan pulang terancam, masih gitu. Jadi saat sudah urusan makan perut ini, ini manusia ini agak gawat ya. Sejupak gandum itu artinya kalau diterjemahkan ke kita Indonesia, segenggam beras, harganya sedina. Sedina itu gaji 1 hari. Makanya ketika minyak solar langka, kan gawat. Pernah ada teman kita ngantri 10 jam, gak bisa karena jalan penuh dengan mobil, tak bisa lewat lagi. 10 jam. Bapak situ yang waktu dari Kadis itu ada 6 sampai 8 jam mogok di jalan karena gak ada minyak. Minyak goreng langka, langsung naik harga minyak goreng. Itu sedang ke sana. Secupak gandum setengah mula kalau kita ya, sedinar gaji sehari. Bagaimana minyaknya lagi? Kalau gaji kita rata-rata UMR sekarang adalah 3 sampai 3,5 juta, berarti 3,5 juta hanya ini. Nah, gaji saudara berapa? Jadi Tuhan akan memberkati kita. Amin. Karena orang benar itu seperti pohon korma bisa hidup. Sudah tahu kan cerita pohon korma kan? Bisa hidup dia di mana semua pohon nggak bisa hidup. Itu karena Tuhan. Amin. Tuhan. Nah, itulah sebenarnya kalau kita hidup dalam Tuhan, berbakti, beribadah sama Tuhan. Jadi nggak ada orang yang beribadah. Oke lah, kau tadi datang ke sini, nggak ada beras di rumah. Saya yakin kalau kau beribadah, Tuhan akan berkati kau makan minum. Amin. Apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Tuhan suruh orang Israel keluar dari Mesir. Lalu mana bisa Tuhan bikin paksa orang Mesir.
sampai sujud menyembah Tuhan dan orang Israel. Dan dengan rela suruh mereka, silakan pergi, ambil yang kau mau, pergilah. Lalu orang Israel keluar dari sana kaya dalam satu hari dan dirampasi semua negeri. Mereka bawa emas semua yang mereka suka, dijarah di seluruh negeri. Satu hari, dalam satu malam, orang Israel kaya. Kalau Tuhan mau bisa. Akhirnya keluar mereka dengan 10 mujizat Tuhan melalui Musa. Lalu mereka disuruh ke Kanaan. Banyak masalah di tengah jalan, kepanasan lah, kedinginan lah. Kalau di padang gurun itu, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin tadi. Tuhan pelihara mereka. Kalau malam dibikin tiang api supaya jangan dingin. Kalau di sisi kanan guru kami, kalau kedinginan dibikin apa? Kayu, dari kami di tatarin itu. Nah Tuhan bikin di samping menerangi waktu malam jalannya, karena kadang-kadang mereka malam harus jalan, tapi juga untuk membuat mereka hangat, jangan dingin. Nah waktu siang kan panas di padang gurun. Kita aja baru-baru ini panas sekali kalau siang kan. Itu lebih lagi di sana. Makanya banyak orang mati di padang gurun di samping kehausan. Jadi bikin tiang awan kayak payung. Lalu gak ada makanan, gak ada minuman, Tuhan bikin. Berapa tahun? 40 tahun. Karena mereka mau. Haleluya. Alasan mereka kepada bangsa Israel, bangsa Mesir, izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka halangi. Tujuannya supaya mereka beribadah sama Tuhan. Cuma bangsa Israel tidak mau beribadah sama Tuhan, makanya walaupun diberkati mati. Hanya sedikit. Yosua kalau ditambahin di jalan sebagian yang masuk kan. Dan mereka mau beribadah. Jadi tidak mungkin orang beribadah dengan sejati tidak makan. Orang Israel nggak ada makanan di padang gurun, lagi dalam perjalanan. Makan berapa hari? 40 tahun nggak pakai memasak orang. Tinggal pagi-pagi bangun jangan lewat dan dapat mana. Dan mana itu udah di situ semua. Tak perlu lagi suplemen di situ. Sudah di situ semua. Vitamin C, vitamin apa kalori udah cukup semua. Karena dimasak dari surga. Tinggal ngambil doang. Haleluya. Ya itulah Tuhan. Ya, jadi makanya diberkati orang yang berharap mendengarkan. Ya, jadi diberkati roti maka kita bisa menikmati makanan minuman, dan makanan minuman itu diberkati. Sehingga menjadi berkat bagi kita. Kata berkat bagi hidup kita menjadi baik dan membuat kita bahagia. Jadi kalau ada orang bilang, wah diberkati dia tapi susah, itu bukan diberkati. Nah yang kedua saudara, aku akan menjauhkan penyakit dan tengah-tengah beribadah itu. Makanya kan saudara lihat ketika ada orang beribadah, Tuhan sembuhkan dia, karena Tuhan menjanjikan kalau beribadah menjauhkan penyakit, dia sembuh. Kalau sudah sembuh dijagai Tuhan, dilindungi dengan sakit. Haleluya. Jadi gak usah pun kita, yang penting beribadah dulu. Itu udah jadi, ngapain kita ajari Tuhan? Gak usah ajari Tuhan. Ketika orang tua kita bilang, pergi ke sekolah nak baik ya, gak usah kita ajari. SPB itu mana? Sepatu kayak mana nanti? Gak perlu itu. Ya sosok yang memikirkan itu. Dan siapkan itu semua. Hanya menjadi masalah kalau kau cabut-cabut, belajar tak belajar, baru masalah. Tapi kalau orang tua bilang, bapak dapat sekolah, berapapun biaya, kita biayai. Ya udah tenang aja, sekolah aja yang baik. Yang penting kau sekolah yang baik, apalagi dapat jual. Mantap. Kau usah kalau kau pikiri berapa juta uang kuliahmu, apa semua keperluanmu, orang tuamu yang baik, apalagi dia punya, pasti dipenuhi semua. Demikian juga Tuhan. Yang penting beribadah. Ini sudah terjadi. Haleluya. Dan dikatakan dijauhkan penyakit, itu sehat. Haleluya. Lalu ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mantu. Tidak ada kematian muda, keguguran. Semua mati pada waktunya Tuhan. Dan matinya pada waktu Tuhan adalah ciri-cirinya indah pada waktu itu. Berharga matinya orang seperti itu. Ya, makanya saya berdoa jangan ada yang mati karena virus corona. Tak berharga mati orang virus corona. Haleluya. Bayangkan sampai hidup kita pun sudah dirancang. Ada dua jenis, panjang umur dan usia. Panjang umur 70-80, lanjut usia 120.
Untuk apa? Kalau Tuhan mau kasih kita kayak 120, untuk kita menceritakan apa yang kita alami tentang Tuhan, melayani juga, berbakti juga, jadi tentang Tuhan juga. Terus yang selanjutnya, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, kalau Tuhan tetapkan saya 100 tahun, kalau saya beribadah 100 tahun sehat. Ada orang mati bukan waktunya Tuhan, diminuminya taksi minuman. Level dia mati, dia harusnya ditetapkan Tuhan jadi surga umur 78, mati dia umur 38. Level. Ada yang narkoba mati dia usia 27 tahun. Padahal harusnya dia mati 110 tahun kalau dia mau. Jadi ada juga orang mati bukan waktunya Tuhan. Bunuh diri namanya. Haleluya. Makanya ditulis di rokok itu, rokok bisa membunuh, sapinya juga kan. Ya udahlah. Terus apa dikatakan ayat 27, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua yang kau datangi, dan aku membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Beribadah itu musuh kalah, Tuhan membela. Ya, waktu kita dirikan ini gedung, ada perintah dari bupati, tanda tangan berapa ratus orang, sekitar ada kayaknya ada lebih 200 keliling ini, tidak diizinkan berdiri gereja. Perintahkan bupati datang, tutup Pak, nggak boleh jadi. Saya nggak melawan, saya bisa bilang kami tidak mengganggu Pak, kami justru membantu pemerintah. Orang yang bandel dari baik kalau ke gereja pertamanya, jadi kan nggak pernah merusuh. Tapi keberatan masyarakat, nah inilah sekarang undang-undang. Oke lah, jalankan Bapak lah. Tapi soal saya menjawabnya, ya Bapak laksanakan tugas, saya laksanakan tugas. Saya nggak mau konflik. Pulang, kita teruskan. Lalu mereka ini kan, tapi mereka semua dikacaukan sampai takut. Karena orang yang beribadah itu jangan dihalangi. Orang Israel waktu dihalangi, ngapain rupanya kata Herodes sama si Musa? Tuhan memerintahkan kami keluar untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami seperti nenek moyang. Gak boleh. Lihat bisi orang Mesir sampai ketakutan mereka. Jadi gak ada yang bisa melawan orang yang beribadah. Haleluya. Amin. Ngeri. Siapa yang melawan, Tuhan langsung mengacaukan dan mendatangi orang yang sehingga mereka saudara kumbang langgang semua. Iya. Semua yang menteror kita dulu di padang Gelaban, sampai dilempar itu tembus itu sampai ke bawah. Semua saudara ketakutan, tunggang langgang semua dengan yang berdoa. Kenapa? Tuhan sudah janji. Amin. Ya, itulah yang beribadah itu ya. Artinya ada kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus sudah merancang kita. Kalau kita hidup dalam Dia, kita menang, bahkan lebih dari kemenangan. Jangankan manusia itu saja nggak bisa mengalahkan kita. Iya, seperti itu saudara. Itulah banyak lagi. Lalu dalam ibadah ada firman. Lalu kita mentaatinya. Waktu kita mentaatinya itu sedang kita berbakti sama Tuhan. Ketika seorang anak mentaati orang tuanya, nah, kau tolong dulu ya, kepelkan rumah itu, masakkan dulu nasi sama kita nanti. Aku mau pergi dulu ke sana. Lalu dia lakukan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, dia sudah berbakti dan sudah ada upahnya. Amin. Nah, saudara, demikian juga kita. Ketika Tuhan bilang lakukan ini, kita lakukan aja, walaupun di dalam melakukan nggak sesuai dengan kehendak keinginan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita. Bahkan kalau kita lakukan ada pengorbanan, nah itulah beribadah. Lakukan aja, kalau sedang menabur. Kita pikirkan, ada orang diambil bubuk di sawitnya kan, dibelinya berapa? Naik pula bubuk 3 juta katanya, karena ada sawitnya 10 hektar. Coba perhatikan, kalau orang nggak ngerti kan, dibelinya 10 juta, capek dia beli itu. Lalu diserahinya di tanah di sawit. Kayak belum namanya kan? Kalau nggak ngerti memang ya bodoh dan iblis, kita capai di tanah. Padahal dia sedang menabur karena sawitnya nanti akan
tumbuh dengan baik, dia akan menuai hasil yang mak. Begitu juga kita. Tuhan bilang jangan sesat, apa yang ditabur. Nah kita yang kurang menaburnya kita. Ya, kalau sudah urusan sama Tuhan pikir-pikir kita. Tapi kalau untuk diri kita sampai mati kita mau. Aku terbalik saudara, maaf, terbalik saya. Setelah saya mengerti bahwa Tuhan nomor satu segalanya, bahkan jangan harta nyawa pun diberi. Makanya saya dengan Tuhan itu maaf, gak mau hitung-hitung. Sampai-sampai saya mau mengutang. Saya mau mengutang. Ya, saya kasih sedikit. Sebenarnya hanya membuktikan, hanya memberitahu sama saudara bahwa memang Tuhan segala. Gak bisa aku balas. Waktu membangun gedung gereja kita dua di Kandis sama di ini, saya utang uang ratusan juta untuk menyelesaikan itu. Enggak mati saya sekarang, tetapnya jalan mobil saya. Haleluya. Tambah lagi nih kan. Gak tahu saudara lihat dia tergerak berdua atau diselesaikan bapak itu nanti. Ya saudara nggak menabung, saudara nggak mau. Nah semua yang kita lakukan karena Tuhan, untuk Tuhan tidak ada sia-sia. Satu gelas pun kita beri sama orang karena Tuhan menyuruh kita mengasihi, itu nggak sia-sia. Jadi mikirnya harus begitu. Jadi tentang Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, berbakti sama Tuhan, itu bukan tentang kita lagi, tentang bagaimana menyenangkan hati. Kalau soal diberkati sudah pasti, maka jangan sesaat dan salah pikir. Karena nggak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur sudah pasti dituai. Ayo, orang banyak investasinya hanya kepada diri, kepada dunia. Tuhan sedang menyediakan atau sedang membuat rumah di surga. Dari mana biayanya? Dari kita. Tapi dari mana kita bisa memberi? Dari Tuhan. Kenapa dia beri? Supaya kita berbakti. Haleluya. Tuhan melalui orang tua kita udah sekolahkan kita, lalu kita udah jadi kaya. Nah kita wajib berbakti loh. Iya kan? Amin. Kan orang tua kita buat kita seperti itu, suruh les, suruh sekolah, suruh ini, kasih kuliah lagi. Ada kuliah di rumah kos kami, bisa dibeli suplemen yang mahal kan? Bukan suplemennya kan? Nah supaya anak ini pintar, berhasil. Nah supaya apa? Ketika nanti dia berhasil, wajib dia berbakti. Amin. Dia bisa menyenangkan orang tuanya. Jadi kalau dia nggak punya uang, bagaimana dia bisa memberi uang? Maka Tuhan sudah memberi benih sama kita untuk kita menabur. Haleluya. Nah seperti itu modelnya saudara. Lagipun begini, aku pakai juga logika karena urusan membangun kan Tuhan bersama mereka kan sibuk membangun rumah. Ya kayak semalam saya tantang ada 15 orang trimis di pada halamannya. Nah itu langsung udah ditadapkan namanya. Nah ini bangun lagi rumah daripada gelapan ada mendaftar tuh mau masuk surga. Sedang dibangun rumah di sana, sibuk malaikat sekarang. Tapi menunggu bahan dari sini, dari kolektemu, dari persembahanmu, dari apa yang kau beri, ditambah dengan bagaimana kau melayani Tuhan. Ada upahnya semua. Di total. Kalau tipe anak-anak sekarang di muka bumi 120 juta. Rumah 6 kali 6. Kira-kira rumahmu di surga berapa kali berapa? Nah kalau anak ke-6 berarti minimal sudah ada 120 juta kau invest uangmu kepada Tuhan melalui gereja. Sudah ada enggak? Kalau kau kasih kolektif 1.000 kali 3, 3.000 kali apa 1 bulan 12.000 10 tahun. Belum catat, mati kau belum ada rumahmu nanti. Mungkin kau tinggal di lapangan-lapangan gitu. Ya lumayan juga langsung surga. Gak ada rumahmu di situ. Lumayan lah, surga. Di surga itu tipe rumah kita beda. Orang yang betul-betul banyak berkorban, berjuang untuk jiwa-jiwa itu rumahnya itu kayak apa? Istananya raja di Inggris. Iya, karena Tuhan itu adil, banyak kabut, banyak tuai. Itu yang sebenarnya. Jadi maksudnya buat bikin kau ke BNI, lalu kau bikin, tolonglah dikirim ke surga enggak? Ke gereja,
sama Tuhan, bukan sama pendeta. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, amin. Itulah artinya kita sedang menabur, sedang berkorban. Itulah beribadah itu. Jadi jangan terus pikirkan dulu, aku datang supaya disembuhkan. Gak usah dulu pikirkan, beribadah kau pasti sembuh. Supaya aku diberkati, gak usah. Yang penting kau beribadah dulu pasti diberkati. Kan sudah saya baca tadi. Penyembah berhala yang berpikir begitu, ya, pergi dia ke Gunung Kawi, nah, bawa ini supaya kaya dia. Nah, dia melakukan itu. Kita enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang mau kita sogok gitu. Dia mau kita melayani, dan akibatnya nanti sudah jelas ada. Haleluya. Ibaratnya kalau kita hidup di ruangan yang dingin, ya otomatis kita sejuk. Kalau hidup dalam Tuhan, ya jelas rancangannya terjadi kepada kita. Rancangannya apa? Damai sejahtera, bukan? Hari depan yang penuh. Jadi siapa yang hidup dalam Kristus, ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Yang tadinya dia lemah, yang baru kekuatan jadi kuat. Tadinya miskin, yang baru datang jadi perkaya. Gitu maksudnya. Tadinya bodoh, datang yang baru jadi pintar. Gitu maksudnya. Tadinya hina, jadi makin mantap, makin mulia. Semua yang baik. Makanya kita semua yang baik dari Tuhan. Asal beribadah. Haleluya. Jadi jangan takut secupak dan sedia. Nah kalau nggak dalam Tuhan, nah itulah antikristus nanti akan datang menawarkan soal makan minum dan banyak orang akan terima. Ya kalau nggak lapar, kalau udah lapar lagi, udah nanti saya bilang di rumah kami ada 2 anjing, ya, satu yang besar, satu yang kecil ini gemuk yang comon, ya kan? Lalu sama-sama dikasih perhatikan makan. Jadi yang apa ini nggak mau ganggu yang kecil ini karena dijaga waktu makan. Dia sama-sama makan, yang kecil ini makan, habis karena comongnya mau dimakannya lagi makanan yang besar ini. Digigit, dari gigi dia gitu, masih lama dia nyerong lagi. Ya dasar, kalau sudah lapar gitu ya. Makanya Tuhan tidak mau kita lapar, amin. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan minum, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Beribadahlah sama Tuhan, amin. Dan jamin, gak usah kau ajari lagi Tuhan melakukan yang baik kepada anak-anaknya. Udah tahu dia. Ketika orang tuanya bilang, sekolah kau nak supaya berhasil, supaya pintar, gak usah kau ajari dia bagaimana dia mencari, menyediakan uang sekolah untuk sebagainya. Haleluya. Demikian juga Tuhan. Kau beribadah, udahlah, urusan dia semua. Enak kali kita. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita datang seperti ini, beribadah, berbakti, pikirkan itu. Amin. Jadi seandainya itu kita masih enak ini, masih ada AC. Seandainya nggak ada AC, saudara nggak beribadah. Berarti saudara datang hanya untuk menyenangkan diri. Ya kan? Nggak ada pula musik. Tadi hanya pemain drumnya nggak ada, pemain bassnya nggak ada, langsung masuk. Nah, lalu saudara tak enak. Jadi saudara berarti datang beribadah untuk cari enak, bukan cari bagaimana mengenakkan hati Tuhan. Dan saudara nggak mau menyanyi lagi, kenapa? Nggak enak. Biasanya ada drum enak, ini nggak enak. Berarti selama ini saudara datang hanya untuk menghibur diri. Lalu kalau nggak ada musik gimana? Nggak mau memuji Tuhan lagi? Mau ada musik, tidak ada musik, mau dingin, mau panas, mau lagi ada penderitaan, tetap kita mau berbakti sama Tuhan. Haleluya. 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 Itu sama dengan begini, bapakku jahat kali, makanya aku jahat sama dia. Sama ini. Itu bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan kasihlah musuh. Ya kan? Apa bapakmu musuh, mamamu musuh? Mana iblis yang musuh? Salah pikir. Dia itu saudara ya. Nah orang-orang yang sudah mengalami metamorfosis, dia tahu itu. Ayo motivasi ganti lah. Ya kalaupun kita pakai alat musik menambah semangat kita untuk menyenangkan hati Tuhan, biarin kita oke lah. Kalaupun nggak ada, tetap kita mau memuji Tuhan. Karena kita datang bukan untuk mendengar musik, enak kali musiknya Pak. Bukan, yang kau pikirkan bukan enak kali kau datang ibadah.
Yang kau pikirkan bagaimana mengenakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Udah pasti kalau anak mau menyenangkan hati orang tua dan berbakti pada orang tua, udah pasti berkati Tuhan dan diberkati orang tua. Udah pasti itu. Hanya orang gila lah yang nggak mau melakukan. Haleluya. Sejahat-jahatnya harimau jarang dia memakan anaknya, ya. Apalagi manusia, ya. Kecuali orang gila nggak kepikiran dia itu, ya. Nah, itu sebabnya saudaraku kita belajar beribadah. Ketika kita datang beribadah seperti ini, kita harus melayani Tuhan, menyenangkan hati. Ada pengorbanan, makanya ada kolektif. Kita kan datang beribadah ke sini kan nggak mau bagi-bagi sembako, malah memberi kan, kolektif. Apalagi kolektifnya lebih dari 2 kali kan, memang mau memberi. Dimulai dari memberi hidup kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mendesakkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Tubuhnya harus diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan, supaya jangan melawan Tuhan, supaya jangan kita melakukan keinginan daging kita, maka kita serahkan sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tepuk tangan, menyanyi, lompat, apa saja lakukan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati, yang murni. Makanya jangan datang dengan tubuh yang enggak mantap. Ya, saya biasanya kalau sudah misalnya mau melayani, saya pengkhotbah KKR, saya sudah mulai atur semuanya supaya tubuh saya fit. Saya harus olahraga dulu, saya harus makan dulu, saya harus pulih, udah penting. Nah, supaya nanti saya melayani, mempersembahkan tubuh itu sudah hidup kudus berkenan pada. Karena tubuh kita ini nanti kalau kurang bagus, kurang maksimal nanti kan? Iya. Apalagi datang dengan tubuh sudah capek, sudah ngantuk, sudah lesu. Aduh, kurang itu ya. Harus yang terbaik sama Tuhan, ya. Maka sampai-sampai kita mempersembahkan uang pun. Kenapa kita bikin pakai ini amplop? Ini padahal mahal juga cetak-cetak itu. Kita mau belajar yang terbaik sama Tuhan. Amin. Karena sikap tubuh kita, sikap hati kita, sikap seluruh sikap kita itu menggambarkan bagaimana kita hormat tidak bersama Tuhan. Makanya dikatakan kalau kita datang sama Tuhan harus dengan gentar hormat sama Tuhan. Nggak boleh. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Dipikirnya karena Tuhan nggak kelihatan, Tuhan nggak ada. Padahal Tuhan bilang ketika kamu beribadah dalam nama aku ada di tengah kamu. Tapi karena nggak mengerti secara rohani, dipikirnya nggak ada Tuhan di situ. Kita juga beribadah bukan supaya selamat. Keselamatan kita bukan karena usaha perbuatan baik. Justru karena kita udah selamat, maka kita berbuat baik, berbakti sama Tuhan maksudnya. Haleluya. Jadi persembahkan tuh, ya sampai saya sekarang merancang dia supaya aku bisa sehat. Kalau Tuhan menggenapkan umur saya berapapun, supaya sehat. Nah itu perlu taburan, ada pengorbanan. Memang saya ditemukan oleh seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Bapak jangan kira Pak Pendeta bukan hanya bertobat dari dosa kita, bertobat dari pola makan juga perlu. Oh ya juga ya. Nah, boleh betul. Tadinya 1,5 piring, sekarang 1,5 piring. Ya, korban. Tapi kan sudah mulai sistem kan. Ya, semua ada akibatnya. Amin. Lakukan salah, akibatnya buruk. Lakukan baik, semua itu terakumulasi. Dulu saya minum keranting D, extra dose, kuku bima berpuluh-puluh tahun, terakumulasi. Enggak waktu minum itu langsung rusak perut saya. Tapi setelah 15-20 tahun rusak perut saya. Sempat saya tidak bisa makan nasi keras. Kalau makan nasi keras sakit dan pasti pendarahan. Apalagi makan cabai, apalagi makan asam. Makan mali, makan jagal, pasti pendarahan. Habis dari saya.
Dan saya bertobat dari situ, saya harus pasang dulu pelan-pelan, dan saya harus perbaiki. Karena dosa membuat sakit menderita, kesalahan juga buat sakit menderita. Biasanya asam lambung itu orang makan yang bagus. Nah, dan bisa mati orang gara-gara asam lambung. Tapi jangan takut, asal kita beribadah sama Tuhan, Tuhan akan ajari kita. Karena Dia mau roh jiwa tubuh kita sempurna sehat. Amin. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita yang sehat. Makanya sampai Dia sembuhkan tubuh kita. Jangan sudah